Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulida Nur Hidayati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok presentasi kedua dengan data tipe ketiga akan memaparkan hasil dan pembahasan tentang peramalan data BOPO BPRS dan APYD BUS dengan pendekatan analisis time series non-musiman. Yang pertama, analisis data 1, peramalan data pada data stasioner. Yang pertama, analisis deskriptif. Tabel 1 analisis deskriptif. Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa data 1 memiliki nilai min sebesar 8607,104 dengan median 8592. Pada data 1, nilai maksimumnya adalah 9225 dengan nilai minimum adalah 175996. Kemudian gambar 1 plot jumlah penjualan seperti berikut. Gambar 1 menunjukkan plot jumlah penjualan dari perusahaan dari Januari 2017 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung tidak stabil dan memiliki kecenderungan naik dan turun. Meskipun demikian, jumlah penjualan ini tidak menunjukkan adanya nilai yang ekstrim. Kemudian yang kedua, pengujian stasionaritas. Tabel 2, pengujian stasionaritas pada tingkat level. Pengujian stasionaritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan menggunakan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan data 1 tidak stasioner. HA adalah data 1 stasioner. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 2, diketahui bahwa nilai prop sama dengan 0,0006 kurang dari 0,05 sehingga terima HA dan disimpulkan data 1 stasioner. Karena data 1 telah stasioner, maka dapat dilanjutkan dengan identifikasi model. Yang ketiga, identifikasi model. Identifikasi model dapat dilakukan melalui korelogram dengan memperhatikan nilai dari autocorrelation atau ACF serta nilai dari partial correlation atau PACF. ACF mewakili orde dari MA, sedangkan PACF mewakili orde dari AR. Gambar 2 hasil korelogram data 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 1, sedangkan PACF keluar pada orde 1. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA adalah 1 dan orde tertinggi dari AR adalah 1. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada AutoArima untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian AutoArima ditunjukkan pada tabel 3. Seperti berikut. Tabel 3 pengujian AutoArima. Hasil pengujian dengan AutoArima pada tabel 3 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARMA 1,1 dengan nilai AIC sebesar 50144. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Estimasi parameter. Tabel keempat menunjukkan hasil estimasi parameter model ARMA 1,1. Estimasi parameter model ARMA 1,1 ditunjukkan pada tabel 4. Model yang diperoleh dari hasil ini adalah sebagai berikut. Data
T sama dengan 8609,592 plus 0,789 data T min 1 min 0,463 T min 1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. Nilai koefisien dari AR1 dalam hal ini adalah nilai data T-1 sebesar 0,789 yang menunjukkan berpengaruh positif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,017 lebih kecil dari 0,05 sehingga data T-1 berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai koefisien dari MA1 dalam hal ini adalah nilai ET-1 sebesar min 0,463 yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop sama dengan 0,176 lebih besar dari 0,05 sehingga data T-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap data T. Nilai R2 yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,1925. Nilai R2 ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1 dan MA1 terhadap data T masih tergolong rendah. Yang kelima, pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera. Seperti ditunjukkan pada gambar 3, nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini tidak berdistribusi normal. Berikut hasil pengujian normalitas. Gambar 3 menunjukkan hasil pengujian normalitas. Yang keenam, peramalan. Hasil peramalan data 1 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel 5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya selalu sama untuk semua bulan. Tabel 5 menunjukkan peramalan data 1 untuk 12 bulan berikutnya. Berikut hasilnya. Gambar tersebut merupakan hasil peramalan data 1. Gambar ke-6 menunjukkan hasil plot data 1 dan hasil peramalannya. Analisis data 2, peramalan pada data non-stasioner. 1. Analisis deskriptif. Tabel ke-6 menunjukkan statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa data 2 memiliki nilai mean sebesar 374,375 dengan median 5,540000. Pada data-data nilai maksimumnya adalah 4,990000 dengan nilai minimum adalah 2,650000. Berikut gambar 7 plot APYD BUS data 2. Gambar 7 menunjukkan plot jumlah penjualan dari perusahaan dari Januari 2017 hingga Desember 2020. Dari gambar tersebut diketahui bahwa data penjualan cenderung mengalami peningkatan seiring pertambahan waktu. Penjualan milik tren turun dari 2017 hingga 2020, paling tinggi pada bulan Januari 2017
17. Yang kedua, pengujian stasioneritas. Tabel ketujuh menunjukkan hasil dari pengujian stasioneritas pada tingkat level. Pengujian stasioneritas adalah salah satu pengujian yang wajib dilakukan pada saat melakukan peramalan data dengan model ARIMA. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan data 2 tidak stasioneritas, HA sama dengan data 2 stasioneritas. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 7 diketahui bahwa nilai prop sama dengan 0,861 lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0, dan disimpulkan data 2 tidak stasioner. Karena data 2 tidak stasioneritas, maka dilakukan First difference pada data 2 dan dilakukan pengujian kembali seperti yang ditunjukkan pada tabel ke-8. Berikut hasil dari pengujian stasioneritas pada tingkat First difference. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 8, diketahui bahwa nilai prop sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga terima H0, dan disimpulkan bahwa data 2 pada tingkat First difference stasioner. Karena data 2 pada tingkat First difference stasioner, maka untuk pengujian identifikasi model dan pemodelannya dilakukan dengan menggunakan data 2 First difference. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang ketiga, identifikasi model. Gambar 8 hasil korelogram data 2 first difference. Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai ACF keluar pada orde 3 dan orde 12, sedangkan PACF keluar pada orde 2. Dari hasil ini diperoleh orde maksimum dari MA atau Q adalah 2, dan orde tertinggi dari AR atau P adalah 1. Hasil ini selanjutnya dimasukkan pada auto ARIMA untuk mendapatkan model yang paling optimal. Hasil pengujian auto ARIMA ditunjukkan pada tabel 9. Tabel 9 pengujian auto ARIMA. Hasil pengujian dengan auto ARIMA pada tabel 9 menunjukkan bahwa model yang paling optimal adalah model ARIMA 1,1,0 dengan nilai AIS sebesar 2,5. Kenapa modelnya ARIMA? Karena data yang digunakan adalah data 2 pada tingkat first difference. Yang keempat, estimasi parameter. Tabel 10, estimasi parameter model ARMA 1,1. Estimasi parameter model ARMA 0,1,1 ditunjukkan pada tabel 10. Model yang diperoleh dari hasil ini adalah sebagai berikut. Delta data 2T sama dengan min 0 min 0,048 min 0,537 E T min 1 plus min 1 E T min 1. Hasil pengujian parameter dilakukan dengan menggunakan uji T dengan hasil sebagai berikut. A. Nilai koefisien dari AR atau 1 dalam hal ini adalah nilai E T-1 sebesar 0,537 yang menunjukkan pengaruh yang positif terhadap delta data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,0086 kurang dari 0,05 sehingga ET-1 berpengaruh signifikan terhadap delta data T. B. Nilai koefisien dari MA 1 dalam hal ini adalah nilai ET-1 sebesar min 1 yang menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap delta data T. Hasil pengujian dengan uji T menunjukkan bahwa nilai prop 0,9995 kurang dari 0,05 sehingga ET-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap delta data T.
Nilai R kuadrat yang diperoleh pada pengujian ini sebesar 0,241. Nilai R kuadrat ini cenderung kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan AR1, MA1 terhadap delta data T masih tergolong rendah. Yang kelima, pengujian asumsi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Jarque-Bera seperti ditunjukkan pada gambar 9. Nilai probabilitas sebesar 0,621 lebih dari 0,05 sehingga residual pada kasus ini memiliki distribusi normal. Gambar 9, hasil pengujian normalitas. Gambar 10, hasil pengujian korelogram pada residual. Hasil pengujian korelogram pada residual ditunjukkan pada gambar 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF masing-masing ada satu yang melewati batas, serta probabilitas dari Q-stat lebih dari 0,05 sehingga asumsi white noise terpenuhi. Yang keenam, peramalan. Hasil peramalan data 2 untuk 12 bulan ke depan ditunjukkan pada tabel 11. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai dari peramalannya selalu sama untuk semua bulan. Tabel 11 peramalan data 2 untuk 12 bulan berikutnya. Maaf. Itu datanya. Gambar 11 hasil peramalan data 2. Gambar 12 plot data 2 dan hasil peramalannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata ataupun dari penjelasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.